Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu pokok bahasan atau bab memetik keteladanan dari biografi pahlawan pada bahasa Indonesia kurikulum Merdeka semester 2. Apa saja yang kita pelajari pada bab yang kelima ini, yaitu yang pertama adalah pengertian, kemudian ciri teks biografi, memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas, menganalisis teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, dan pesan, menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi, memahami unsur keteladanan teks biografi, mempresentasikan teks biografi, jurnal membaca, dan refleksi. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan ini, namun tidak akan kita bahas secara keseluruhan, mungkin sampai pada separuhnya, mungkin sampai menelaah penggunaan tanda baca dan kata sapaan biografi. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu biografi. Secara pengertian, biografi ini ada dua jenis, yaitu biografi sendiri dan autobiografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Sementara autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis sendiri. Ini ada dua jenis ini. Nah, ada yang ditulis, kalau yang ditulis orang lain namanya biografi, ditulis sendiri namanya autobiografi. Kemudian ciri teks biografi secara umum ini adalah menampilkan tokoh terkenal, orang sukses atau orang berperan. Itu secara umum, ciri secara umum. Kemudian isinya ini berupa biodata, daftar nama, data kelahiran, dan data informasi lainnya. Tetapi lebih kompleks karena dapat juga berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, hingga peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Ini ciri khas biografi. Kemudian kalau kita memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas, ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok atau inti pengembangan suatu paragraf. Ide penjelas berisi penjelasan dari ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi ide penjelas. Ide pokok terletak di kalimat utama, ide penjelas terletak di kalimat penjelas. Nah, itu harus kita perhatikan terlebih dahulu. Setelah tahu nama ide pokok, ada ide penjelas tadi, berdasarkan letaknya itu, ide pokok, ini akan kita temukan berbagai jenis paragraf. Paragraf yang pertama dinamakan paragraf deduktif. Adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kemudian ada juga paragraf yang deduktif induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi di awal dan di akhir. Di akhir itu merupakan penegasan kembali atau simpulan apa yang telah diuraikan. Kemudian
Ada juga paragraf yang sudah disimpulkan, jadi paragraf induktif yang sudah disimpulkan kemudian diuraikan lagi. Ya, ini paragraf yang semacam ini dinamakan paragraf ineratif. Adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Kemudian paragraf deskriptif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di seluruh paragraf, bersifat penjelasan atau penggambaran secara detail. Kemudian paragraf yang terakhir adalah paragraf naratif. Paragraf naratif ini paragraf yang kalimat utamanya terletak di seluruh paragraf, bersifat penceritaan. Jadi ada urutan-urutan waktunya. Kemudian kalau kita menganalisis teks rekon atau teks ulang, cerita ulang, ini kita dapat menemukan juga gagasan, pikiran, dan pesan. Nah, secara pengertian, teks rekon adalah merupakan jenis teks yang menceritakan kembali suatu kronologi peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman yang dialami masa lalu dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca. Jadi menceritakan kembali itu adalah teks rekon. Kemudian secara struktur, baik teks rekon maupun biografi ini ternyata memiliki struktur yang sama. Struktur pertama adalah orientasi atau setting, yaitu berisi informasi latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya. Kemudian masalah atau peristiwa, yakni kejadian penting yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Ini pada yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan. Ini pada yang ketiga. Jadi ada tiga strukturnya: orientasi, masalah, reorientasi. Kemudian menelaah tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Kaidah penggunaan tanda baca terdapat dalam PUB. PUPI ya. PUB ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang saat ini kalian dapat temukan bentuk cetak, buku elektronik, aplikasi maupun daring online. Dalam PUEB tersebut tidak hanya mencakup kaidah tanda baca, tetapi juga pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan. Yang berkaitan dengan ini biografi, ini ada beberapa yang perlu kita bahas. Ya, salah satunya adalah kata serapan. Secara umum, kata serapan itu dapat kita bagi menjadi 4, yaitu adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Seperti apa masing-masing cirinya atau bentuknya dapat kita lihat pada berikut ini. Secara pengertian, adopsi adalah penyerapan kata asing ke bahasa Indonesia dengan cara mengambil secara utuh. Kalian dapat melihat dari kata-kata dalam bahasa Indonesia sebagai contoh plaza, film, supermarket, atau mungkin istilah-istilah dalam bidang hukum. Di PPKN itu misalnya de facto, status quo, ad hoc, dan lain-lainnya. Itu adalah pengambilan kata dari bahasa asing yang
secara utuh, jadi tanpa ada perubahan. Ini dinamakan adopsi. Nah, kalau penyesuaian bagaimana? Kalau kita sesuaikan, yang sesuaikan adalah yang jenis yang kedua ini, yaitu adaptasi. Adaptasi adalah penyerapan kata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah penyesuaian huruf, penyesuaian imbuhan, atau penyesuaian yang pembacaan dan sebagainya. Misal, sebagai contoh, subjek. Nah, ini kita di dalam bahasa Indonesia kita tulis subjek, jadi sesuai dengan ucapannya. Kemudian standar. Standar sesuai dengan ucapannya, T-nya yang belakang itu yang dari bahasa Inggris kita hilangkan. Itu juga misalkan imbuhan. Imbuhan T di Indonesia ini tidak ada. Hingga university berarti imbuhan yang ada di dalam bahasa Indonesia adalah tas, jadi universitas. Begitu juga imbuhan ip. Nah, efektif. Nah, itu di Indonesia jadi efektif. Dari efektif kemudian menjadi efektif, ini secara tulisannya begitu. Itu artinya ada penyesuaian di dalam bahasa Indonesia. Kemudian penerjemahan ini ya seperti yang kita lakukan adalah penyerapan ke dalam bahasa Indonesia dengan jalan menerjemahkan. Jadi ada kata-kata yang dari sana, dari luar, atau mungkin dari bahasa daerah, kita terjemahkan. Contoh, up to date dari bahasa Inggris kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mutakhir. Efektif tadi walaupun sudah diserap menjadi disesuaikan dengan efektif, kita tetap menggunakan padanannya yaitu tepat guna. Start point misalnya dari bahasa Inggris kita tulis menjadi titik tolak. Ini adalah penerjemahan. Kemudian ada juga yang kreasi. Kreasi ini adalah penyerapan ke dalam bahasa Indonesia dengan jalan mencari padanan dalam bahasa Indonesia. Hampir mirip dengan yang pertama tadi. Jadi yang tadi penerjemahan ya, ini dalam pemakaian sehari-hari ini masih bersaing ya. Misalkan contoh kata live kita kreasikan langsung. Ini di dalam Anda melihat pertunjukan di televisi itu ada yang menuliskan live, ada yang menuliskan langsung. Nah, ini namanya kreasi. Nah, begitu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini dari sisi unsur kebahasaan, biografi, dan cara menulisnya seperti apa akan kita bahas pada pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.